Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Pemirsa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kali ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk memahami tentang baptisan. Baptisan yang benar. Kali ini kita akan bicara tentang bayi perlu dibaptis atau tidak. Kami tidak melakukan pembaptisan bayi, tetapi kami membawa bayi, orang tua membawa bayi untuk didoakan di hadapan jemaat. Ini bukan bayinya itu dijadikan anak angkat ini dan lain sebagainya, no, ya, bukan itu. Tetapi bayi dibawa oleh orang tuanya. Dan orang tua ditanya dua pertanyaan biasanya. Pertama, apakah engkau melihat bayi ini sebagai kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu yang sangat berharga? Kalau dia jawab, iya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda suami istri berjanji di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya bahwa Anda akan mendidik anak ini sesuai dengan ketetapan firman Tuhan? Dan kemudian mereka menjawab, iya. Dan akhirnya kita berdoa, seluruh jemaat berdoa untuk kedua orang tua itu. Dan agar Tuhan memberikan mereka hikmat untuk membesarkan anak ini dengan segala berkat yang diperlukan. Kami tidak membaptis bayi. Mengapa? Karena bayi tidak boleh dibaptis. Sesuai dengan Alkitab, baptisan itu untuk orang yang percaya dan bertobat dan percaya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bayi tidak perlu dibaptis karena apa? Kalau bayi mati pasti masuk surga. Kalau bayi mati pasti masuk surga. Mengapa? Karena di dalam Roma pasal yang kelima ayat 18-19 dengan sangat jelas di situ mengatakan bahwa dosa yang disebabkan oleh Adam dan Hawa telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Perhatikan. Dosa yang disebabkan oleh Adam dan Hawa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi dosa secara posisi, ya, dosa in position yang disebabkan oleh Adam telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ketika seorang bayi, ketika yang lahir idiot, ketika yang lahir tidak memiliki kesadaran diri, dan kalau mereka mati dalam kondisi itu, maka mereka pasti masuk surga. Biar bayi siapapun juga. Biar bayi penjahat sekalipun juga. Karena bayi itu ya tidak melakukan dosa menurut kesadaran dirinya. Dia hanya mewarisi dosa secara posisi dari Adam. Sedangkan Alkitab mengatakan bahwa dosa yang disebabkan oleh Adam itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau tidak mati bayi, kita bertumbuh besar, mencapai akil balik, mencapai orang dewasa, dan kita melakukan dosa, kita menjadi orang berdosa, bukan lagi karena Adam dan Hawa. Tetapi itu karena diri kita. Nah, yang demikian ini perlu mendengarkan Injil. Sehingga dia perlu mengaku dirinya orang berdosa, bertobat, ya, menyesali dosanya, dan mengaminkan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kami melihat bahwa ya, tindakan membaptis bayi itu ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Karena pada waktu itu gereja dengan negara digabungkan, sehingga yang warga negara harus juga warga gereja, jadi harus menjadi satu. Nah, mau tidak mau bahwa bayi dibaptiskan untuk menjadi warga negara. Akhirnya pengkristenan secara masif. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga terjadilah pembaptisan kepada bayi. Dan terjadi kekacauan konsep tentang baptisan. Padahal baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan adalah sebuah upacara yang Tuhan perintahkan untuk mengingatkan, untuk menggambarkan Injil yang telah menyelamatkannya, dan dia
menggambarkan itu sekaligus untuk mengingatkan kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, baptisan di Perjanjian Baru itu mirip dengan domba di atas mezbah di Perjanjian Lama. Nah, perhatikan dengan baik ya. Domba di atas mezbah di Perjanjian Lama itu mengingat atau mengingatkan manusia pada Injil yang akan datang. Jadi pada waktu setiap kali orang Yahudi menyembelih domba di atas mezbah, itu sama dengan mengingatkan kepada semua orang. Allah bermaksud memakai upacara itu untuk mengingatkan kepada semua orang bahwa dia akan kirim juru selamat, anak domba Allah yang akan menanggung dosa seisi dunia. Nah, dombanya disembelih. Tidak ada satu orang pun yang diselamatkan oleh domba itu. Jangan memberikan jasa besar kepada domba. Domba itu hanyalah gambaran. Jadi tidak ada domba yang menyelamatkan manusia. Itu hanya gambaran juru selamat yang akan datang. Nah, begitu juga dengan baptisan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan untuk menggambarkan Injil yang sudah menyelamatkan. Jadi dia harus bertobat dan percaya dulu kepada Injil. Kemudian dia menggambarkan bagaimana dia sebenarnya sudah mati bersama Kristus dan kemudian akan bangkit lagi bersama Kristus. Seperti Kristus bangkit. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus itu, tidak ada kebenaran membaptis bayi. Ya. Pembaptisan bayi itulah kesalahpahaman. Ada gereja berpikir bayi dibaptis supaya dia mati masuk surga. No, ya tidak ada kebenaran di situ. Mungkin ada juga ya kesalahan konsep di masyarakat, dibaptis supaya tidak diganggu oleh iblis misalnya. Oh, itu juga tidak benar gitu. Atau konsep yang lain yang salah lagi, misalnya dibaptis supaya tidak sakit-sakit gitu. Wah, itu bukan perlu baptis, itu perlu imunisasi gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus sangat paham akan hal ini ya. Mengapa bayi tidak perlu dibaptis? Karena bayi kalau mati pasti masuk surga. Mengapa bayi bisa pasti masuk surga? Karena dosa yang disebabkan oleh Adam telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan bayi belum melakukan dosa atas kesadaran dirinya sendiri. Nah, itulah sebabnya mengapa kita tidak membaptis bayi, tetapi kita membawa bayi ke hadapan jemaat, ke hadapan Tuhan, kemudian kita berdoa untuk kedua orang tuanya, supaya Tuhan memimpin mereka, memberi hikmat, memberi berkat dan lain sebagainya, untuk membesarkan bayi yang mereka baru terima dari Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini hal-hal yang harus sangat jelas. Nah, setelah kalau bayi itu tidak meninggal, tetapi bertumbuh besar, kemudian dia menjadi orang dewasa, maka dia harus mendengarkan Injil. Dia harus bertobat sendiri atas kesadaran dirinya, dan dia harus menerima Injil keselamatan untuk dirinya. Dia harus mengakui Yesus dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung semua dosanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya sudah membaca banyak buku dan saya tahu ada mereka yang berargumentasi, katanya, itu Lydia dibaptis satu keluarga. Lihatlah ya, pasti ada bayinya. Itu asumsi ya. Itu asumsi. Ya, jangan mendasarkan iman pada asumsi ya. Nah, pernah terjadi satu kejadian di mana perdebatan antara dua pendeta, yang satu yang mendukung pembela baptisan bayi, yang satu ya gembala baptis yang berkata tidak boleh baptis bayi. Akhirnya mereka berdebat demikian. Begini ceritanya. Nah, ketika itu yang membela baptisan bayi naik ke atas mimbar, di situ dia mengatakan bahwa Lydia dengan satu keluarga segala macam dibaptis, ya oke, selesai dengan bayinya katanya. Kemudian gembala yang dari baptis yang berkata jangan baptis bayi, naik ke atas, dia berkata apa? Masa Bapak tidak tahu, dia bilang, Lydia punya satu orang perempuan katanya, dan sudah dewasa, menikah dengan orang Turki di sana, dan dia punya anak dan lain sebagainya. Yang tinggal sama Lydia itu hanyalah pembantu-pembantu yang bekerja membantu dia menjual kain ungu gitu. Nah, pendeta yang satu itu tanya,
Dari mana kamu dapat informasi itu bahwa Lydia cuma punya satu putri dan sudah menikah dan di Turki? Bapak itu lagi balik tanya lagi, dari mana kamu dapat informasi Lydia kok bisa punya bayi dan lain sebagainya? Dia bilang, oh kan saya asumsi. Lah saya juga asumsi katanya kalau begitu. Jadi Bapak Ibu, katanya acara debat itu semua orang tertawa sampai bubar gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada kebenaran ya untuk membaptis bayi. Bayi tidak perlu dibaptis. Ya, bayi perlu diserahkan, kedua orang tuanya minta hikmat dari Tuhan supaya bisa membesarkan bayinya sesuai dengan ketetapan Alkitab. Oke, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka itu kita harus sangat ini paham akan hal ini. Nah, ketika bayi bertumbuh besar menjadi akil balik. Nah, di saat itulah sangat penting. Kapankah saat akil balik itu? Saat akil balik itu saat puber. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, tetapi di perjanjian lama secara simbolik, sekali lagi secara simbolik. Ya, orang Yahudi mematuknya umur 12 tahun. 12 tahun. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pada waktu umur 12 tahun pertama kali dibawa ke Bait Allah. Jadi, sebenarnya akil balik itu bisa lebih cepat sedikit, bisa lebih lambat sedikit gitu ya akil balik, tapi nggak ada orang akil balik umur 20 gitu ya toh. Itu kan puber ya toh. Jadi nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi pada waktu akil balik ini, masa akil balik ini ya, masa puber ini, orang Yahudi mematuknya 12 tahun, tapi itu secara simbolik begitu. Nah, kita tahu itu adalah masa yang paling rentan. Masa seorang anak berubah dari seorang anak menjadi orang dewasa. Pada masa itulah orang tua harus sangat concern, harus memperkenalkannya kepada Injil yang benar, supaya dia bisa memahami Injil yang benar, supaya dia bisa bertobat dengan benar, supaya dia bisa menerima Yesus Kristus dengan benar, dan dia dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Ini sangat penting sekali. Jadi bukan dibaptis, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi ya pada waktu dia masih kecil, yaitu ya boleh saja bawa ke sekolah minggu, mendengar banyak cerita, kan bagus gitu. Nah, sehingga dia memiliki banyak pengetahuan cerita-cerita Alkitab. Sehingga ketika pengkhotbah berkhotbah tentang Yusuf, dia tahu itu Yusuf yang di dalam Alkitab, bukan Yusuf tetangganya gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, nah dengan bermodalkan banyak pengetahuan Alkitab, maka kita berdoa sebagai orang tua, berdoa supaya firman Tuhan menyentuhnya. Ya, kita tidak tahu ya sejak kapan, umur berapa, bisa jadi 10K, 11K, dia mengalami perubahan, ya, puber, dari anak berubah menjadi orang dewasa. Saat itulah saat yang paling genting, supaya orang tua bisa menyelamatkan anaknya, supaya dia bisa beriman kepada Injil yang benar dengan sebaik-baiknya. Sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Sampai di sini, salam Maranatha.